Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yastra Puja dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas A. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait dengan pengertian kurikulum, karena kelompok 6 di sini kebagian terkait dengan pembahasan di kurikulum seperti itu. Nah, pada dasarnya kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pembelajaran yang dirancang oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada seorang pendidik untuk melaksanakan proses pembelajarannya di kelas itu. Kemudian penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan situasi dan kondisi di setiap lembaga pendidikan. Jadi setiap lembaga pendidikan itu memiliki kurikulum yang berbeda-beda, disesuaikan terkait dengan SDM yang ada di sana dan juga terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan di lembaga pendidikan masing-masing seperti itu. Sebelum pembahasan lebih lanjut, lebih mendalam, karena di sini saya hanya sebatas terkait dengan penjelasan secara dasarannya saja. Jadi terkait dengan kurikulum itu secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yakni kurikulum, dari kata dasar kurir yang bermakna menjalankan perlombaan. Kata tersebut menjelaskan jarak dari start sampai dengan finish ya. Namanya perlombaan itu berawal dari yang namanya start di awal dan finish di akhir. Yang berarti terus sedangkan dalam bahasa Yunani kurikulum berasal dari kata kurikula yang berarti jalur untuk balapan. Kenapa kok malah berbeda ya pendidikan sama balapan seperti itu? Kenapa kok berbeda? Tapi di sini kita mengambil apa ya, yang namanya perumpamaan di mana ketika kita melaksanakan proses pendidikan itu berawal dari start yang dinamakan start itu di awal. Bagaimana kita merencanakan strategi, bagaimana kita merancang sebuah taktik untuk menuju ke finish yang nantinya kita akan menang di sana. Itu hanya perumpamaan saja. Terus kemudian makna tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai suatu cara, upaya atau aktivitas untuk mencapai tujuan atau pembelajaran. Itu. Terus sedangkan menurut terminologi, kurikulum memiliki banyak versi. Di antaranya Zeiss berkata yang menggunakan dua istilah untuk mendefinisikan kurikulum. Yang pertama, kurikulum merupakan rencana pendidikan untuk siswa, planning of the education of learners. Dua, kurikulum berupa lapangan studi, field of study. Itu dua perumpamaan. Terus menurut Enlow, kurikulum adalah usaha menyeluruh dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing peserta didik untuk mendapatkan hasil dari pembelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2003 itu sudah dijelaskan bahwasanya pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran berserta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembelajaran mencapai tujuan nasional seperti itu. Mungkin penjelasan saya cukup sekian. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai kegiatan guru dalam perencanaan kurikulum. Nah, pada dasarnya kegiatan merencanakan itu meliputi penentuan tujuan pembelajaran, menentukan bahan ajar, menentukan metode dan alat, serta adanya penilaian. Merencanakan itu sendiri merupakan kegiatan sistematis yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan perencanaan yang baik dimaksudkan untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga tercipta suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif, efisien, dan efektif. Nah, perencanaan itu sendiri melibatkan sumber daya manusia di dalam sekolah, yaitu adanya kepala sekolah dan guru, guna untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kepala sekolah dan guru dalam merencanakan kurikulum itu melihat dengan adanya kekurangan
kurikulum yang berasal dari pusat, sehingga diberlakukan ide-ide baru untuk memperbaiki dari celah-celah kekurangan yang berasal dari pusat tersebut. Nah, Owed menekankan peran guru dalam perencanaan kurikulum itu sangat penting karena guru merupakan pelaksana dari kurikulum yang disusun tersebut. Dalam menyusun kurikulum guru menyesuaikan dengan bidang masing-masing, bisa dibuat 1 tahun, 1 semester, 1 catur bulan, 1 pekan, atau bahkan cuma 1 hari, atau biasanya yang kita sebut dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sebenarnya komponen dari semua itu sama, yaitu adanya tujuan, adanya bahan ajar, adanya metode dan media, adanya evaluasi, tetapi dengan kedalaman materi yang berbeda-beda. Nah, RPP sendiri disusun dan secara lengkap dan sistematis untuk menghasilkan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, namun efektif dan memotivasi peserta didik untuk bisa mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Dalam sistem sentralisasi, guru hanya menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat atau sebagai penyempurna dari kurikulum yang berasal dari pusat, tidak sebagai pembuat murni ya, tetapi dengan adanya sistem desentralisasi, yaitu guru menjadi lebih penting atau lebih bebas dalam perencanaan kurikulum. Nah, guru biasanya bisa menyusun secara menyeluruh untuk satu sekolahan atau untuk sekolahnya sendiri. Kemudian guru itu juga ikut serta dalam merumuskan komponen dan unsur daripada kurikulum itu sendiri, sehingga guru memiliki kurikulum dan punya rasa untuk selalu mengembangkan kurikulum yang diberlakukan di sekolah tersebut. Nah, guru dalam sistem desentralisasi di sini bukan hanya sebagai penyusun ya, tetapi juga sebagai perencana, pemikir, penyusun, pengembang, serta bisa menjadi evaluator dari kurikulum yang diberlakukan. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan guru dalam pelaksanaan kurikulum gitu ya. Nah, jadi gimana sih kira-kira guru dalam melaksanakan kurikulum di lapangan itu? Nah, jadi teman-teman, setelah guru menyusun rencana pembelajaran, maka rencana pembelajaran tersebut akan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran gitu. Tetapi setiap guru itu memiliki corak masing-masing, corak yang berbeda-beda. Jadi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu pun juga berbeda-beda gitu. Nah, berdasarkan beberapa ahli mengatakan kegiatan pembelajaran itu memiliki 3 langkah. Nah, jadi ada yang langkah pertama itu ada langkah pemula, kemudian ada langkah pengajaran, dan juga ada langkah penilaian dan tindak lanjut. Nah, kalau langkah pemula ini yaitu gimana guru ketika membuka kegiatan pembelajaran itu, gimana cara menarik minat siswa, menarik minat peserta didik gitu. Termasuk di sini memberikan motivasi kayak gitu contohnya. Terus yang kedua itu ada kegiatan pengajaran. Nah, kalau kegiatan pengajaran ini gimana guru untuk memahamkan siswa dalam menyampaikan materi itu gitu. Jadi guru mentransformasikan ilmunya. Itu masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada kegiatan penilaian dan tindak lanjut. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan guru dalam mengajar itu tadi. Apakah siswa itu sudah paham, apakah siswa masih kurang paham, seperti itu, tingkat keberhasilannya seberapa gitu. Nah, kemudian teman-teman, guru itu juga merupakan tenaga pengajar dan pendidik, di mana dia itu dituntut untuk bisa bekerja secara profesional seperti itu. Karena untuk menjadi seorang pendidik sekaligus pengajar, dia itu harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu dia harus mempunyai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan satunya yaitu kompetensi profesional itu tadi gitu. Nah, selain itu, ketika pelaksanaan kurikulum di lapangan, guru itu juga mengalami beberapa tantangan. Nah, tantangan-tantangan itu yang akan kami singgung itu ada 2. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di situ guru itu harus mengikuti perkembangan zaman terus.
gitu, supaya nggak ketinggalan sama peserta didiknya, supaya tetap nyantol gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada krisis moral. Nah, jadi kita tahu bahwa Indonesia itu mengalami krisis moral yang luar biasa, sehingga guru itu harus mampu juga gimana mewujudkan karakter-karakter peserta didik untuk memperbaiki krisis moral tersebut. Oh iya, untuk yang teknologi tadi, guru juga harus mampu menciptakan kompetensi pembelajaran, menciptakan program-program pembelajaran yang inovatif gitu, supaya bisa menarik peserta didik sekaligus materi yang disampaikan itu bisa tertransformasikan gitu. Nah, jadi guru itu harus mempunyai banyak keahlian itu nanti, karena guru itu sebagai pelaksana utama kurikulum itu tadi. Jadi dapat dikatakan bahwa guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengimplementasian kurikulum, karena memang yang bersinggungan langsung, bersentuhan langsung dengan peserta didik adalah guru tersebut. Seperti itu. Jadi kegiatan guru dalam pelaksanaan kurikulum seperti itu tadi ya teman-teman. Baik, saya Elia Sofa Ramayani akan melanjutkan materi mengenai kegiatan guru dalam menilai kurikulum. Pelaksanaan kurikulum yang dilakukan guru perlu diadakan penilaian atau bisa dinamakan dengan evaluasi. Nah, penilaian itu sendiri bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan terhadap komponen-komponen yang ada dalam kurikulum tersebut. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kurikulum yang berlaku. Pendekatan dan teknik penilaian kurikulum itu beragam sesuai dengan sasaran, fungsi, dan tujuan penilaian. Untuk menilai dimensi kuantitatif, misalnya hasil belajar siswa, dapat digunakan teknik penilaian berupa tes-tes standar. Sedangkan untuk dimensi kualitatif dapat digunakan melalui observasi, wawancara, dan lain-lain. Penilaian memiliki peran besar dalam menentukan kesuksesan pendidikan. Penilaian yang baik memberikan dampak pada proses pembelajaran dan menjadi rujukan untuk kebijakan selanjutnya. Ketepatan metode penilaian akan sangat berpengaruh terhadap objektivitas dan validitas hasil penilaian yang ujungnya adalah informasi objektif dan valid atas kualitas pendidikan. Sebaliknya, kesalahan dalam memilih dan menerapkan metode penilaian juga berimbas pada informasi yang tidak valid mengenai hasil belajar dan pendidikan. Penilaian hasil belajar bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran dengan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. Penilaian hasil belajar ini dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan melalui tahapan mengkaji silabus sebagai acuan perencanaan penilaian, pembuatan kisi instrumen, dan penetapan kriteria penilaian, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, dan memberi tindak lanjut atas penilaian yang dilakukan oleh pendidik, dan lain-lain. Penilaian merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada proses pendidikan. Penilaian juga merupakan langkah untuk menghimpun berbagai informasi yang digunakan untuk penentuan kebijakan proses pembelajaran pada skala kelas ataupun skala nasional.